Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Putri akhirnya mengerti mengapa orang-orang di keluarga Sanjaya tetap bersikap rendah hati dan tidak pernah menunjukkan wajah mereka di depan kamera. Karena dengan begitu, itu akan menyelamatkan mereka dari mara bahaya. Priscilia tidak pernah menunjukkan wajahnya di depan kamera sebagai keluarga Sanjaya, dan namanya saat syuting juga merupakan nama luarnya, Clarissa. Semua orang tahu bahwa orang yang memimpin Sandiga Group adalah orang yang bernama Irfan Sanjaya. Dan sangat sedikit orang yang tahu bahwa nama lain Irfan Sanjaya adalah Randy Sanjaya. Belum lagi orang-orang yang tidak berhubungan dengannya pasti tidak akan tahu identitas asli Randy. Sebagai istri Randy, Putri baru mengetahui identitas asli Randy setelah menikah begitu lama. Tepat ketika Putri berpikir tentang bagaimana menjawab, dia mendengar seseorang berkata, gunakan ponselnya untuk menelepon Irfan Sanjaya. Di tempat lain, Randy duduk tegak dan menghadap ke depan. Pembuluh darah di tangannya bermunculan. Randy menatap lurus ke depan dengan tatapan seram dan menakutkan, sementara seluruh tubuhnya memancarkan rasa dingin yang mengerikan. Randy tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Randy sudah menganalisis situasi dari informasi yang baru saja dia terima, termasuk mereka yang mungkin membahayakan Putri. Randy telah menempatkan mata-mata untuk mematai Tuan Agil dan Citra, jadi tidak mungkin mereka memiliki kesempatan untuk menyakiti Putri. Adapun Septian Bramasta, yang telah melarikan diri, Randy hanya memiliki catatan keluarnya. Tanpa catatan masuk, Septian Bramasta tidak berani kembali ke rumah untuk saat ini, jadi itu bukan dia. Lalu siapa yang telah mencuri Putri? Sementara Randy berpikir tentang itu, mobil telah tiba di tempat kejadian. Randy turun dari mobil, Dion dan Rizal, yang mengikutinya, juga tiba. Rizal berkata, Bos Randy, sesuai perintah Anda, semua lalu lintas utama di kota Jakarta telah diblokir. Tidak ada yang bisa pergi. Dion menyerahkan komputer tabletnya tepat waktu dan membuka video yang baru saja dia terima, dan berkata, Bos Randy, ini adalah video yang diambil oleh sistem pemantauan pusat perbelanjaan. Saat ini, kami dapat mengonfirmasi bahwa Nyonya telah dibawa keluar dari pusat perbelanjaan oleh dua orang pria. Namun, mereka berdua sudah siap. Tidak ada kamera yang bisa memotret bagian depan mereka. Dalam video tersebut, Putri, yang mengenakan dress hamil putih, tertangkap di antara dua pria dan dipaksa keluar melalui pintu belakang mal. Putri tiba-tiba berbalik untuk melihat sekilas saat dia melangkah keluar dari pintu. Dengan putaran kepalanya, kamera pengintai menangkap wajahnya. Putri menggigit bibirnya dengan erat, tampak gugup dan panik. Melihat ekspresi Putri, Randy merasa kepalanya mati rasa dan jantungnya berkedut kesakitan. Randy sudah memutuskan bahwa dia akan melindunginya dengan baik dalam kehidupan ini. Randy benar-benar tidak akan membiarkannya menderita lagi. Namun, sekarang Putri telah diculik. Kakak Priscilia berlari terburu-buru. Wajahnya terlihat sangat panik dan sangat ketakutan. Randy menatapnya dengan dingin, menyebabkan Priscilia bergidik. Priscilia menggigit bibirnya dan berkata, ini salahku. Aku seharusnya tidak membiarkan kakak ipar pergi berbelanja denganku. Jika aku tidak keluar untuk jalan-jalan, ini tidak akan pernah terjadi. Jika sesuatu terjadi padanya, lihat saja nanti, Randy berkata dengan dingin sambil menatap Priscilia. Kakak, aku minta maaf atas semua yang terjadi saat ini. Aku tahu aku salah, maafkan aku Kak.
Priscilia mengerutkan bibirnya, merasa bersalah dan takut. Sejak Priscilia masih muda, kakaknya selalu galak padanya dan menghukumnya. Namun, hukuman itu dan semua hukuman-hukuman lainnya semua karena kakaknya menyayanginya. Dan, kalimat yang baru saja dikatakan kakaknya tadi, membuat Priscilia merasa seolah-olah dia adalah orang asing baginya. Jika terjadi sesuatu dengan kakak ipar dan anak dalam kandungannya, kakaknya akan memelintir lehernya dengan satu tangan. Tut, tut, tut. Ponselnya tiba-tiba berdering. Randy mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah nomor Putri. Dia dengan cepat mengambilnya dan mendengar suara gugup Putri dari telepon. "Randy, anak kita dan aku?" Sebelum Putri menyelesaikan kalimatnya, teleponnya direnggut oleh penculik. Suara penculik melewati telepon dan mencapai telinga Randy. "Tuan Randy, jika Anda ingin istri dan anak Anda aman, siapkan uang tunai 500 juta dan kirimkan ke lokasi yang kami tentukan." Mata Randy menyipit di bawah bingkai emas, dan dia perlahan mengucapkan kata demi kata, "Selama kamu bisa menjamin keselamatan istri dan anakku, aku akan memberimu beberapa ratus juta lagi. Kalau begitu saya akan menyusahkan Tuan Randy untuk menyiapkan uang tunai. Kami akan menghubungi Anda dalam waktu setengah jam dan memberitahu Anda untuk mengirim uang ke lokasi yang kami tentukan. Jangan mencoba trik apapun, atau..." Arg! Mendengar teriakan Putri, Randy tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan cengkeramannya pada ponselnya. Vena muncul di pelipisnya saat Randy berkata, "Kalian menginginkan uang, aku akan memberikannya padamu. Jika kamu berani melukai sehelai rambutnya, aku akan memastikan seluruh keluargamu akan mati bersamamu." Suara Randy tidak terdengar berbeda dari biasanya, tetapi mereka yang mengenalnya dengan baik semua mundur beberapa langkah karena ketakutan. Tidak terkecuali dengan Priscilia. Setelah menutup telepon, tatapan tajam Randy menyapu orang-orang di belakangnya. Rizal segera melangkah maju dan berkata, "Bos Randy, kami telah melacak lokasi spesifik dari sinyal. Apakah Anda ingin mengambil tindakan sekarang? Beritahu semua orang bahwa tidak ada yang bertindak gegabah dan melepaskan desas-desus apapun tanpa izinku. Segera hubungi bank untuk menyiapkan uang tunai, dan siapkan mobil untuk mengambil uangnya." Ketika Randy mengetahui bahwa penculik itu menculik Putri demi uang, dia segera mengubah metodenya untuk menyelamatkannya. Karena Putri ada di tangan mereka, Randy tidak bisa memaksa masuk. Dia hanya bisa mengikuti perintah mereka dan menyerahkan uangnya terlebih dahulu. Yang paling penting adalah membebaskan Putri. Sedangkan sisanya, bibir Randy melengkung menjadi lengkungan yang sangat dingin, dan kekejaman haus darah yang tidak pernah muncul di matanya melintas. Jika mereka berani menyentuh wanitanya, Randy akan mengirim mereka tinggal di api penyucian selama sisa hidup mereka, tanpa kesempatan untuk berbalik selama sisa hidup mereka. Priscilia ingin mengikuti, tetapi kakaknya tidak mengizinkannya. Priscilia tahu jika dia ikut, dia tidak hanya tidak akan membantu, tetapi mungkin dia akan menjadi beban mereka. Selama ini, para tetua keluarga Andrean tidak pernah membatasi kebebasannya. Rayhan ditugaskan untuk menjaga dirinya, dan tidak ada yang tahu identitas Priscilia yang sebenarnya. Tidak ada yang tahu bahwa Priscilia berasal dari keluarga Sanjaya, jadi tentu saja tidak ada yang akan berpikir untuk menculiknya. Tapi hari ini penculikan telah terjadi. Siapa yang sebenarnya ingin mereka culik? Jika ditargetkan padanya, kenapa pada akhirnya kakak ipar yang diculik? Memikirkan hal ini, Priscilia merasa sedih dan air mata menggenang di bawah matanya. Tetapi Priscilia mencoba menahan air matanya. Tepat ketika Priscilla merasa sedih, sebuah mobil dengan tanda militer di atasnya berhenti berdecit di pinggir jalan. Pintu pengemudi terbuka, dan seorang pria berseragam militer keluar dari mobil. Dia membuka pintu dan membantingnya hingga tertutup. Tinggi pria yang keluar dari mobil itu sekitar 1,8 meter. Dan tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia memiliki fitur wajah yang luar biasa, alis hitam tebal, dan bibir sedikit mengerucut. Dia jelas mengenakan seragam militer, tetapi dia memberikan perasaan bajingan. Sangat sedikit orang yang bisa menunjukkan kesempurnaan seperti itu baik dalam kebenaran maupun bajingan.
Tetapi pria berseragam itu sungguh terlihat sangat sempurna. Priscilia melihatnya dari kejauhan. Pria itu masih sama seperti yang diingatnya, masih sangat tampan sehingga Priscilia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Hal pertama yang dilakukan pria itu juga melihat Priscilia. Tidak seperti Priscilia, pria itu menatapnya sejenak sebelum mengalihkan pandangannya, dan tidak lagi menatapnya. Jika tidak dalam situasi seperti ini, Priscilia pasti sudah bergegas ke pelukannya dan mengganggunya untuk waktu yang lama. Dia pasti akan memberitahunya semua pemikiran yang dia miliki tentang dia selama setahun terakhir. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.